kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat, 1, menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kita semua tentunya berduka atas insiden kecelakaan kereta api tadi malam. Tentunya kita mendoakan kepada korban, semoga husnul khotimah dan diterima segala kebaikannya selama hidup di dunia. Dan tentunya juga kita doakan semoga keluarga ini tinggalkan diberikan ketabahan. Sekaligus yang paling utama tentunya adalah melakukan evakuasi terhadap korban. Dan itu sudah dilakukan. Bisa dikatakan semua sudah berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari gerbong yang tertabrak tadi malam. Dan update sampai dengan jam 1 siang tadi, ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada 3 yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan tentunya sekali lagi kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan secara medis agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dirawat saat ini. Jadi tahapan pertama itu evakuasi para penumpang. Dan yang kedua adalah proses recovery dari gerbong kereta yang mengalami tabrakan. Dan tadi saya lihat di bawah memang masih diupayakan agar sore ini benar-benar bisa diangkat atau diangkut dari rel kereta, yaitu gerbong yang KRL, gerbong khusus wanita KRL yang saat ini sekali lagi masih dalam proses evakuasi atau recovery. Nah, jika ini sudah bisa dituntaskan, maka sebetulnya tahapan berikutnya adalah normalisasi rute kereta KRL dan semua yang terdampak akibat insiden tadi malam. Ini juga yang sedang dikawal oleh PT KAI dan semua berupaya agar prosesnya cepat tapi juga tuntas. Mengapa kita tidak ingin terjadi gangguan-gangguan berikutnya, termasuk setelah berhasil diangkut semua, menurut penjelasan dari KAI tadi perlu ada pengecekan lagi terkait dengan listrik atas, aliran atas, listrik aliran atas. Ini juga harus dipastikan bisa beroperasi secara normal kembali. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah juga secara langsung datang ke lokasi, ke Bekasi ini, tentunya kami semua juga ingin terus melakukan pembenahan, evaluasi dan koreksi yang menyeluruh pada tingkat strategis, tapi juga pada tingkatan operasional dan teknis. Sebenarnya kita sudah mengidentifikasi sejak awal bahwa masih cukup banyak lintasan sebidang di mana rel kereta ini juga bersamaan dengan jalur transportasi darat, artinya jalan crossing dengan rel kereta. Kita akan investigasi dan saya belum bisa menjelaskan secara final karena KNKT lah yang nanti memiliki otoritas untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Apa penyebab sebenarnya? Dan langkah-langkah yang harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa
yang fatal seperti tadi malam. Dan kami akan mengawal proses ini, dan tadi saya sampaikan kepada KNKT agar dilakukan secara transparan, seutuh-utuhnya, karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami menyampaikan duka yang dalam atas musibah tertabraknya KRL Jakarta Kabupaten Bekasi, khusus pengangkut penumpang perempuan oleh kereta api cepat Agro Bromo Anggrek Jakarta Surabaya. KRL tersebut berhenti disebabkan karena adanya taksi listrik yang mogok di lintasan rel kereta api, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit, dan masih ada 4 orang yang belum bisa dievakuasi dalam keadaan terjepit. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat, 1. Menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah. Semoga peristiwa musibah ini adalah peristiwa yang terakhir. Untuk itu mohon doa pada seluruh warga Jawa Barat agar keluarga korban ditabahkan dan mendapat kesabaran menghadapi musibah yang dialami ini. Demikian, terima kasih, salam untuk semuanya. Hati-hati di jalan, hati-hati di tempat pekerjaan, dan hati-hati di rumah karena musibah bisa terjadi kapan saja tanpa diduga oleh kita semua. Ya, hari ini saya datang ke Rumah Sakit Bekasi. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga, ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat, ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda, ya, sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan. Kita akan perbaiki semua, ya, lintasan tersebut, ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover, ya.
nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Saya kira begitu dari saya ya. Pak, tadi yang di dalam untuk luka ringan dan juga berasa berapa Pak? Dan ada yang udah bisa pulang atau masih? Sebagian sudah yang pulang, kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Ya. Untuk kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya. Ya. Oke. Terima Ya, kasih teman-teman. terima kasih. Ya. Terima kasih Kepala Rumah Sakit. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.